Iran bantah keras klaim Trump perang hampir selesai. Mereka kehabisan amunisi, pangkalan militer hancur. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naini, menolak klaim Presiden Amerika Serikat AS, Donald Trump, bahwa perang hampir selesai dengan kehancuran diderita pihak Teheran. Jenderal tersebut menegaskan bahwa Teheran, bukan Washington, yang akan menentukan kapan perang berakhir. Dia menggambarkan pernyataan Trump sebagai kebohongan dan menuduhnya mencoba mengeklaim prestasi militer palsu. Berbicara kepada kantor berita Tasnim, Selasa 10 Maret 2026, Naini mengatakan kemampuan rudal Iran tetap utuh dan serangan terus berlanjut dengan jumlah proyektil yang lebih besar. Kami tahu bahwa amunisi Anda akan segera habis dan Anda mencari jalan keluar yang terhormat dari perang ini, katanya. Mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya kepada rakyat Amerika? Trump tidak ingin orang Amerika tahu bahwa semua infrastruktur militer AS di wilayah Teluk Persia telah dihancurkan, katanya lagi. Sebelumnya, Trump dalam wawancara telepon dengan CBS News pada Senin sore mengatakan perang melawan Iran sudah hampir selesai. Amerika, kata dia, sekarang mempertimbangkan untuk mengambil alih Selat Hormuz. Saya pikir perang sudah sangat lengkap, hampir, katanya, berbicara dari klub golfnya di Doral, Florida. Iran tidak memiliki angkatan laut, tidak ada komunikasi, mereka tidak memiliki angkatan udara. Rudal mereka tinggal sedikit, drone mereka diledakkan di mana-mana termasuk pabrik pembuatan drone mereka, lanjut Trump. Militer AS mengatakan telah menyerang lebih dari 3.000 target Iran pada minggu pertama operasi. Jika Anda perhatikan, mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang tersisa dalam arti militer, kata Trump. Pada minggu malam, Iran mengumumkan bahwa Ayatollah Mujtaba Khomeini menggantikan ayahnya, almarhum Ayatollah Ali Khomeini, sebagai pemimpin tertinggi Iran. Saya tidak punya pesan untuknya, sama sekali tidak, kata Presiden, menambahkan bahwa dia memiliki orang lain dalam pikirannya untuk memimpin Iran. Kapal-kapal pengiriman komersial melalui Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak global, praktis telah terhenti akibat perang Iran melawan AS Israel sejak 28 Februari lalu. Trump mengatakan AS dapat berbuat banyak tentang selat tersebut dan mengancam Iran jika menghambat jalur air tersebut. Mereka telah menembakkan semua yang harus mereka tembak, dan mereka sebaiknya tidak mencoba hal-hal yang aneh, atau itu akan menjadi akhir dari negara itu, paparnya. Jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, itu akan menjadi akhir dari Iran dan Anda tidak akan pernah mendengar namanya lagi, lanjut Trump. Presiden Amerika itu juga mengatakan Selat Hormuz sekarang terbuka dan mengeklaim kapal-kapal telah memasuki selat tersebut, tetapi mengatakan dia masih memikirkan untuk mengambil alihnya. Harga patokan minyak mentah AS turun sekitar 10% atau sedikit di bawah 10 USD per barel dalam waktu sekitar 2 jam setelah wawancara CBS News. Harga minyak sekarang sedikit turun sejak perdagangan dibuka untuk minggu ini pada minggu malam, setelah melonjak dengan margin 2 digit pada Senin pagi. Indeks saham utama juga ditutup di wilayah positif, setelah sebagian besar hari berada di zona merah. Awalnya, Trump memperkirakan perang akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk diselesaikan. Kita jauh lebih cepat dari jadwal, katanya. Pada sore yang sama ketika Presiden mengatakan perang hampir selesai, Departemen Pertahanan AS memposting di X, kita baru saja memulai perang, dan tanpa ampunan. Sejauh ini, 7 tentara militer Amerika telah tewas dalam pertempuran. Kemudian pada hari Senin, Wakil Presiden J.D. Vance akan menghadiri upacara pemindahan jenazah Sersan Angkatan Darat AS, Benjamin Pennington, yang meninggal karena luka-luka yang dideritanya dalam serangan 1 Maret di Pangkalan Udara Prince Sultan di Arab Saudi. Ketika ditanya apakah menurutnya perang akan segera berakhir, Presiden Trump berkata, berakhirnya perang itu hanya ada dalam pikiran saya, bukan orang lain. مندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه. Iran mengklaim berhasil menghancurkan penampungan bawah tanah terbesar di kawasan Tel Aviv setelah serangan rudal yang dilancarkan dalam konflik terbaru dengan Israel.
Klaim tersebut disampaikan media nasional Iran bersama dengan beredarnya rekaman bangunan yang dilaporkan terbakar hebat pada Senin 9 Maret 2026. Dalam laporan itu disebutkan bahwa bangunan yang terbakar merupakan ruang perlindungan bawah tanah terbesar di kawasan Tel Aviv dan wilayah sekitarnya. Dalam rekaman yang beredar, tampak kobaran api besar setelah lokasi tersebut diduga terkena hantaman rudal dari Iran. Namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait klaim yang disampaikan oleh media Iran tersebut. Sementara itu, media internasional melaporkan bahwa fasilitas bawah tanah itu diduga menjadi tempat perlindungan para pejabat Israel saat terjadi perang. Bangunan itu disebut sebagai salah satu fasilitas perlindungan paling rahasia di jantung kota Israel. Serangan balasan Iran dilaporkan memicu kebakaran besar yang membakar sejumlah kendaraan serta menyebarkan puing-puing di jalanan sekitar lokasi. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari jaringan pertahanan sipil Israel yang dilindungi oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Iran sebelumnya juga mengklaim berhasil menembus sistem pertahanan tersebut dalam rangkaian serangan terbaru. Di sisi lain, juru bicara IRGC Ibrahim Zulfakhari memperingatkan bahwa kelanjutan konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dapat mendorong harga minyak dunia melonjak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Peringatan itu disampaikan dengan harapan negara-negara Muslim turut menekan Amerika Serikat dan Israel agar tidak memperluas konflik di kawasan tersebut. Menurutnya, jika ketegangan terus meningkat, dampaknya akan semakin terasa pada pasar energi global. آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمترسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدل דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, שיבוא משם.